Ya, halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Serhanten. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Ya, ini adalah bagian yang kedua dari pokok bahasan kita. Saya ingatkan kembali bahwa materi ini adalah bagian dari ilmu matematika yang disebut dengan geometri. Jadi kalau geometri itu ilmu yang mempelajari tentang bentuk ya. Jadi angka pertama dan utamanya itu bukan nanti bagaimana cara menghitung, tapi langkah pertama dan utama itu adalah bagaimana memahami bentuknya dulu. Ya, mengetahui bentuknya dulu baru menghitung. Nah, ini yang saya bagikan kemarin, yaitu mengenai pemahaman dasar kedudukan dua titik dan kedudukan dua garis. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kedudukan dua bidang dan hubungan titik, garis, dan bidang. Nah, untuk kedudukan dua bidang, yang pertama itu berimpit. Jadi, misal saya punya bidang A dan bidang B. Kalau kedua bidang ini sejajar dan tidak memiliki jarak, itulah yang disebut dengan berimpit. Nah, ada lagi yang disebut dengan sejajar. Ya, bedanya dengan berimpit tadi, kedua bidang ini memiliki jarak, ya. Nah, untuk mengetahui yang mana yang merupakan jarak antara bidang A dengan bidang B, kita ambil bidang lain yang tegak lurus bidang A dan B, kemudian kita ambil garis potongnya. Nah, jarak antara dua garis inilah yang disebut dengan jarak bidang A dan bidang B. Ya, atau bisa kita definisikan bahwa jarak antara dua bidang adalah panjang garis lurus yang menghubungkan kedua garis potong dengan bidang yang dimaksud. Ya, oke. Kemudian berpotongan. Nah, yang disebut dengan berpotongan adalah yang seperti ini. Saya punya bidang A, bidang B dengan kemiringan yang berbeda. Nah, kemudian untuk mencari ya, mencari. Nah, sekarang kita bilangnya bukan jarak. Nah, kalau misalnya ada dua bidang A dan B yang saling berbeda kemiringan, kita akan mencari sudut antara dua bidang. Ya, sama seperti tadi diambil garis potongnya, kemudian dapatlah sudut di antara bidang A dan B ini. Ya, sama yang nah ini yang seperti Sir bilang tadi, punya kemiringan yang berbeda dan membentuk sudut tertentu. Nah, ini contoh soalnya. Kita ambil dua bidang yang sejajar deh. Ya, sama seperti kemarin kubus dengan rusuk 6 cm ditanya jarak ACH dengan bidang BCGE, ini yang hijau dengan yang merah ini. Ya, jadi pertama gambar dulu, itu gambarnya. Kemudian pilih bidang yang memotong tegak lurus kedua bidang tersebut. Ya, didapatkan nanti titik OH dan titik PB. Ya, ini. Kemudian baru setelah itu dihitung ya jaraknya berapa ya. Oke. Nah, ini step-stepnya. Tadi sudah digambarkan dan tentukan kedudukannya sejajar. Kemudian pilih bidang yang memotong tegak lurus ACH dan BG, ini jadi bidang utama kita yaitu BDHF, dan bidang bantunya karena di sini ada HF ini belum diketahui jaraknya ya. Kita ambil uh, bidang bantunya ADB ya, ini. Nah, didapatkan seperti itu. Kemudian ini garis potongnya OH. Ya, ini juga PB juga garis potong. Ya, jadi ya jarak antara dua bidang tadi sudah tergantikan dengan jarak kedua garis, yaitu garis OH dan garis PB. Ya. Nah, panjang ini PP aksen yang akan kita cari nanti. Nah, kita lakukan saja dengan menggunakan kesebangunan. Nah, kita hitung dulu panjang sisi miring PB berapa. Nah, ini kalau menggunakan Pitagoras teorema Pitagoras, kita bisa mendapatkan sisi PB ya dengan menghubungkan OB dan sisi PO atau FB ya, didapatkan. Nah, kalau kita mau faktorkan juga bisa lebih cepat, nanti kita dapatkan nilai PB-nya berapa. Nah, kita lihat segitiga HP aksen P sebangun dengan segitiga OBP. Ya, jadi kalau kita bandingkan sisi PP aksen atau sisi panjang dari segitiga HP aksen P, nah kita bandingkan dengan sisi miringnya HP, itu akan sama pasti dengan sisi panjang dari segitiga OBP, yaitu sisi PO dan sisi miringnya PB. Ya, lakukan perhitungan atau aritmatika sederhana, akan didapatkan nilai PP aksen sebesar 2 akar 3 cm. Ya, jadi saya sudah bilang tadi bahwa kesebangunan adalah salah satu prerequisite atau syarat untuk bisa memahami ini, bisa menghitung jarak ya, terutama ya. Nah, jadi ada baiknya Anda pelajari lagi lah. Ini sudah dikasih di kelas 9 sebenarnya.
Oke, kemudian jarak titik ke garis. Nah, seperti ini ya. Ini kita sudah mulai masuk ke hubungan titik garis dan bidang nih. Nah, saya punya garis L dan titik P. Mana yang disebut jarak? Yang disebut jarak itu adalah panjang PP aksen. Ya, itulah yang disebut dengan jarak titik P ke garis L. Ya, jarak titik ke garis kalau kita definisikan adalah berarti panjang garis lurus yang menghubungkan titik dan garis tersebut secara tegak lurus. Oke. Nah, kita punya kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm seperti gambar. Ditanya tentukan jarak titik A ke garis HB ya. Nah, langkah umum penyelesaiannya adalah yang pertama gambar dulu titik dan garis yang kita mau hubungkan tadi ya, titik A dan garis HB-nya. Ya, itu titik A dan garis HB. Nah, kemudian pilih bidang di mana titik dan garis tersebut berada dan serta bidang bantunya. Nah, kenapa? Karena ini nanti akan memudahkan kita untuk mencari jarak titik ke garisnya, ya. Nah, kemudian garis hubungnya digambarkan, ya. Jarak titik ke garisnya itu yang mana? Itu A aksen. Baru setelah itu dihitung. Nah, ini detail perhitungannya begini, ya. Tadi gambar sudah, ambil bidang utamanya ABH dan bidang bantunya ADH. Ya, kita belum dapatkan sisi AH ini, bisa kita dapat dari bidang bantu besarnya berapa. Nah, kemudian, nah ini yang kita cari nih, AA aksen, ya, berapa panjangnya. Nah, kita gunakan kesebangunan, ya. Kita hitung dulu panjang sisi HB berapa, didapatkan 6 akar 3. Ini kalau gunakan Pitagoras biasa atau Pitagoras terfaktor akan jauh lebih cepat, ya. Saya sarankan nanti menggunakan itu saja untuk selanjutnya. Nah, kita akan bandingkan segitiga A aksen H dengan segitiga ABH, ya. Nah, berarti kita akan membandingkan AA aksen sisi pendek segitiga A aksen H ya dengan sisi miringnya AH. Nah, kita bandingkan dengan segitiga ABH, sisi pendeknya itu adalah AB dan sisi miringnya HB ya. Lakukan aritmatika sederhana, didapatkan panjang A aksen atau jarak titik A ke bidang ke garis BH ya, itu adalah sebesar 2 akar 6 cm. Ya, seperti itu prosesnya. Nah, kemudian ada juga jarak titik ke bidang. Ya, ini bidang P dan titik P ke bidang A. Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini cara mencarinya adalah kita ambil dulu bidang di mana titik P tersebut berada yang memotong tegak lurus bidang A. Sehingga dari perpotongan kedua bidang ini nanti akan didapatkan garis potong. Ya, nah garis potong inilah yang mewakili bidang A. Sehingga nanti kalau ditanyakan jarak titik ke bidang A itu sama dengan jarak titik ke garis bidang potong tadi. Ya, jadi jarak titik ke bidang kini sudah bisa digantikan dengan jarak titik ke garis. Nah, inilah jaraknya. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kita bisa definisikan jarak titik ke bidang adalah panjang garis lurus yang menghubungkan titik dan bidang tersebut secara tegak lurus. Ya, ini contoh soalnya. Ya, jadi tentukan jarak titik F ke bidang ACH. Kita gambar dulu lah sketnya ya. Titik F ke bidang ACH. Ya, kemudian cari titik di mana titik F berada dan memotong tegak lurus bidang ACH. Ya berarti inilah yang dipilih bidang BDHF. Ya, kemudian gambar garis potongnya, nah, garis OH ini. Ya, kemudian baru gambar atau sketsa jarak titik ke garisnya. Nah, seperti itu. Ya, baru dihitung. Nah, ini langkah-langkah perhitungan, gambarnya tadi sudah. Ambil bidang bantunya, ya, seperti itu. Kemudian ada sisi yang belum ada dari di bidang bantu, kita bisa dapatkan sisi BD, ya. Kemudian gambar garis potong OH dan kemudian gambarlah titik jarak titik F ke garis OH ya, yang sebagai pengganti jarak titik F ke bidang ACH ya. Sama menggunakan kesebangunan ya, kita hitung dulu panjang garis OH seperti ini kalau menggunakan Pitagoras biasa atau Pitagoras terfaktor ya. Nah, ini kita bandingkannya adalah segitiga F aksen H dengan segitiga ODH ya. Kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, jadi FF aksen sisi panjang dari segitiga FF aksen H dengan sisi HF yaitu sisi miring. Nah, kita bandingkan itu juga kita persamakan dengan perbandingan sisi DH yaitu sisi panjang dari segitiga ODH dan sisi OH yaitu sisi miring dari segitiga ODH. Lakukan aritmatika sederhana, Anda dapatkan jarak titik F ke
bidang ACH atau panjang garis FF aksen sebesar 4/3 cm ya, seperti itu. Yang ini jarak garis ke bidang, ada garis L dan bidang A. Ya, sama seperti tadi ya, dengan titik ke bidang. Kita cari bidang di mana garis L tersebut berada yang memotong tegak lurus bidang A. Nah, ini garis potongnya. Nah, jarak garis L ke bidang A adalah sama dengan jarak atau panjang PP aksen. Ya, jadi yang tadinya jarak garis ke bidang menjadi jarak garis ke garis. Ya, tentunya ini harus sejajar ya antara garis L dengan bidang A. Kalau enggak ya enggak ada jaraknya. Nah, ini contohnya lagi jarak garis ke bidang. Ya, kita minta di sini jarak titik F nanti ke garis BP ya. Garis BP ini jaraknya ke bidang ACH itu berapa ya. Jadi digambarkan dulu, kemudian pilih di mana garis PB ini berada dan memotong tegak lurus ACH yaitu bidang BDHF. Ya, kemudian gambar juga garis potongnya, garis OH ini, baru dicari jaraknya berapa ya PP aksen. Oke, ini langkah perhitungan detailnya ya, bidang BDHF yang tadi. Nah, itu garis PB yang diminta. Ya, kemudian ini ada sisi BD yang belum diketahui, kita bisa gunakan bidang bantu untuk mendapatkan panjang sisinya. Nah, yang tadi bidang ACH kini sudah diwakili oleh garis OH ya. Nah, kita cari panjang PP aksennya berapa tuh. Gunakan aja kesebangunan seperti yang tadi. Ya, kita cari panjang OH-nya, gunakan Pitagoras. Mau yang seperti ini boleh, mau yang terfaktor juga boleh ya. Baru kita bandingkan segitiga PP aksen H dengan segitiga ODH ya. Di sini dibandingkan PP aksen sisi panjang dari sisi segitiga PP aksen H dan dibandingkan dengan HP sisi miringnya. Nah, itu sama dengan segitiga ODH. Berarti kalau sisi panjangnya adalah DH dan sisi miringnya adalah OH. Lakukan aritmatika sederhana, didapatkan panjang PP aksen atau jarak dari garis PB ke bidang ACH sebesar 2/3 cm. Ya. Nah, kemudian sudut antara garis dengan bidang. Nah, ini yang terakhir nih. Ya, saya punya garis L, saya punya bidang B yang saling berbeda kemiringan. Kemudian saya akan ambil satu bidang yang tegak lurus bidang A dan di mana, sorry, ini garis P ya, maksudnya bukan titik P ya, garis L itu ya, bukan titik P. Jadi ambil bidang B tegak lurus bidang A di mana garis L tersebut berada ya. Kemudian ambil garis potongnya, jadi garis potong antara ya, ini bidang A ini yang warna abu-abu ini dengan bidang B tadi ya. Nah, itulah sudutnya ya, seperti ini. Nah, untuk kita apa namanya, nanti kita lihat ke soalnya saja biar lebih jelas ya. Nah, ini diminta untuk contoh soalnya, tentukan sinus sudut antara garis HF dan bidang ACGH ya. Yang pertama gambar dulu. Nah, tuh HF dan ACGH tuh berapa sinus sudutnya katanya. Nah, kemudian pilih bidang di mana garis HF berada dan bidang tersebut memotong tegak lurus ACH. Ya, bidangnya yang kita pilih adalah bidang BDHF. Ya, kemudian gambar garis potongnya. Lah, yang tadi jarak dari garis ke bidang sekarang sudut dari garis ke bidang sekarang bisa diwakili dengan sudut dari antara garis dengan garis. Ya. Nah, sudutnya ya sudut alfa ini yang dinilai sudut potongnya. Oke, ini langkah-langkahnya tadi digambarkan sudah. Kemudian bidang utamanya adalah BDHF di mana terdapat garis HF dan perwakilan bidang ACH nanti. Ya, kita lengkapi dulu dimensinya menggunakan bidang bantu. Ya. Nah, setelah itu gambar garis potongnya ya yang tadi OH ya. Nah, yang ditanyakan adalah sudut antara HF dan OH. Ya, sinusnya ya di sini ya. Hitung sinusnya sesuai dengan soal. Ya, berarti OH kita hitung dulu secara Pitagoras. Begini proses perhitungannya. Ya, dapat 3/6, baru setelah itu sin alfa. Sin alfa kan sisi depan per miring ya. Berarti OO aksen dibagi OH. OO aksen ini tidak lain dan tidak bukan adalah rusuknya kubus ya, atau 6 cm ini panjangnya. Jadi 6 dibagi 3/6. Jadi sin alfa adalah 1/3/6 ya. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, mungkin Anda harus banyak latihan. Nah, itulah kenapa sebabnya kemarin saya minta
Anda itu untuk membuat benda tiga dimensi. Gunanya apa ya? Gunanya untuk membayangkan ini. Ya, karena sebenarnya masalah terbesar dari geometri itu adalah Anda membayangkan sesuatu yang perspektif. Ya, jadi benda tiga dimensi dipaksa masuk ke benda dua dimensi. Jadinya ya seperti itu. Ya, jadi jangan mau pusing karena perspektifnya. Ya, jadi makanya cara menyelesaikannya diambil bidang utama, bidang bantu dan sebagainya. Modal utamanya simpel kan? Pitagoras, trigonometrinya pun bukan trigonometri yang aneh-aneh, trigonometri segitiga dan kesebangunan. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya kasih. Jadi babnya sudah habis, tinggal kita latihan-latihan aja. Silakan kerjakan latihan yang saya berikan, saya sertakan di Google Classroom. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran online berikutnya. Bye.